Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Kalisa, mahasiswa dari program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Unsa. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan proposal penelitian saya yang berjudul Persepsi Mahasiswa FEBI IAIN Unsa terhadap keamanan dan kehalalan aplikasi pembayaran digital dalam perspektif ekonomi syariah. Judul ini saya pilih karena saya melihat bahwa banyak di antara kita, terutama mahasiswa, yang memakai aplikasi digital untuk bertransaksi, tapi belum tentu paham apakah transaksi itu aman dan yang paling penting lagi halal atau tidak menurut syariah. Di era sekarang, kita semua udah familiar banget ya sama yang namanya aplikasi pembayaran digital, kayak OVO, GoPay, Dana, dan ShopeePay. Saya sendiri sebagai mahasiswa sering banget pakai aplikasi itu, misalnya buat bayar makanan, belanja online, ataupun top up dompet digital. Tapi meskipun praktis dan cepat, ternyata banyak juga yang khawatir, terutama soal keamanan data pribadi. Apakah data kita disimpan dengan baik? Apakah bisa bocor atau disalahgunakan? Selain itu, dari sisi ekonomi syariah, ada juga kekhawatiran tentang kehalalan transaksinya. Misalnya, apakah akad yang dipakai sesuai dengan syariah? Apakah ada unsur riba, gharar, atau maisir? Nah, karena itu, saya tertarik buat meneliti bagaimana persepsi mahasiswa FEBI. Apakah mereka sadar dengan isu-isu itu ataupun tidak? Di slide selanjutnya ada identifikasi masalah. Dari pengamatan saya menemukan 3 masalah utama. Yang pertama, masih ada mahasiswa yang ragu apakah transaksi digital itu halal. Mereka pakai aplikasi, tapi nggak tahu sistemnya gimana. Yang kedua, belum ada penelitian yang sebelumnya yang benar-benar mendalami persepsi mahasiswa FEBI IAIN Unsa terkhusus. Dan yang ketiga, ternyata banyak juga yang kurang paham soal sistem keamanan aplikasi digital. Padahal itu penting banget untuk melindungi data kita. Lalu di slide keempat, ada batasan masalah. Supaya penelitian ini lebih fokus, saya batasi. Yang pertama, aplikasinya hanya 4, yaitu OVO, GoPay, Dana, dan ShopeePay. Karena itu yang paling sering dipakai. Fokusnya cuma kedua hal, yaitu keamanan sistem dan kehalalan transaksi, dan respondennya saya batasi. Hanya mahasiswa FEBI, IAIN Unsa, karena mereka sudah belajar ekonomi syariah. Lalu slide kelima, ada rumusan masalah. Dari identifikasi tadi, saya merumuskan 3 pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah pemahaman ekonomi syariah berpengaruh terhadap sikap mahasiswa dalam memakai aplikasi pembayaran digital? Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang membuat mereka memilih ataupun menolak sebuah aplikasi? Yang ketiga, bagaimana persepsi mahasiswa terhadap keamanan dan kehalalan transaksi pada aplikasi-aplikasi tersebut? Lalu di slide selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis persepsi mahasiswa terhadap keamanan dan kehalalan aplikasi digital. Mengetahui apakah pemahaman syariah punya pengaruh terhadap pilihan mereka. Dan mencari tahu alasan kenapa mereka memilih aplikasi tertentu. Apakah karena fitur, kenyamanan, atau karena dianggap sesuai syariah. Lalu slide ke-7 ada manfaat penelitian. Jadi penelitian ini insya Allah bermanfaat untuk beberapa pihak. Yang pertama, bagi mahasiswa agar lebih sadar pentingnya menjaga transaksi tetap aman dan sesuai syariat. Yang kedua, bagi kampus atau lembaga pendidikan sebagai masukan untuk memperkuat kurikulum ekonomi digital berbasis syariah. Yang ketiga, bagi pengembang aplikasi agar mereka mempertimbangkan prinsip syariah dalam merancang fitur. Dan tentu saja bagi peneliti lain sebagai dasar untuk penelitian lanjutan tentang vintage dan ekonomi Islam. Slide selanjutnya ada slide 8, penjelasan istilah. Itu beberapa istilah penting yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, yang pertama ada persepsi. Persepsi adalah penilaian seseorang berdasarkan pengalaman dan pengetahuan. Terus ada keamanan aplikasi, maksudnya apakah data pengguna terlindungi dari pencurian ataupun penyalahgunaan. Terus yang ketiga ada kehalalan aplikasi, artinya transaksi di dalamnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dan aplikasi pembayaran digital adalah aplikasi seperti OVO, GoPay, Dana, dan ShopeePay. Lalu di slide selanjutnya, itu ada sistematika pembahasan.
Jadi proposal ini dibagi dalam 5 bab, yaitu bab pertama itu ada pendahuluan, bab kedua adalah landasan teori, bab ketiga ada metode penelitian, bab keempat itu ada hasil dan pembahasan, dan bab kelima itu ada penutup. Di setiap bab nanti akan dijelaskan secara bertahap dari teori, metode, hingga hasil yang ditemukan. Lalu di slide selanjutnya ada landasan teori. Jadi dalam teori dijelaskan bahwa persepsi mahasiswa dipengaruhi oleh pengetahuan syariah, literasi teknologi, pengalaman pribadi, dan juga lingkungan sosial dan agama. Mahasiswa yang paham ekonomi syariah biasanya lebih kritis dalam menilai suatu aplikasi, apakah halal, aman, dan adil. Keamanan aplikasi meliputi autentikasi, misalnya kode OTP, enkripsi data, dan perlindungan terhadap akses ilegal. Sementara kehalalan mencakup tidak mengandung unsur riba, gharar, ataupun maisir, adanya akad syariah seperti wakalah ataupun ijarah, dan sertifikasi dari lembaga resmi seperti DSN MUI. Lalu slide ke-15 adanya penelitian terdahulu. Saya juga mengkaji beberapa penelitian sebelumnya tentang vintage dan persepsi masyarakat, tapi belum ada yang fokus ke mahasiswa FEBI IAI Langsa secara spesifik. Maka dari itu, saya yakin penelitian ini bisa menjadi tambahan kontribusi ilmiah yang berguna. Lalu selanjutnya ada metodologi penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena saya ingin menggali pemahaman dan pengalaman mahasiswa secara mendalam. Lokasi penelitiannya dilakukan di FEBI IAI Langsa. Subjek penelitiannya adalah mahasiswa aktif yang memakai aplikasi pembayaran digital. Saya memilih mereka dengan purposive sampling, jadi berdasarkan kriteria tertentu. Dan saya kumpulkan melalui wawancara semi terstruktur, supaya pembicaraan tetap terarah tapi fleksibel. Terus dokumentasi seperti data ataupun bukti pendukung. Untuk menjaga keabsahan data, saya pakai metode triangulasi, yaitu membandingkan data dari waktu, teknik, dan sumber yang berbeda. Analisis yang digunakan dengan metode Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian secara naratif, dan penarikan kesimpulan. Dan yang terakhir, itu ada penutup. Demikianlah presentasi proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata terhadap literasi mahasiswa tentang keamanan dan kehalalan dalam transaksi digital, serta mendorong penggunaan teknologi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.